Selamat siang, assalamualaikum buat teman-teman, buat semuanya. Kita akan memasuki pilpres, akan memasuki masa-masa pilpres, yaitu masa-masa mencekam. 2 periode berturut-turut, masa-masa mencekam itu akan muncul lagi. Bukan berarti mencekam di sini adalah peperangan, pembantaian, bukan. Tapi mencekam di sini adalah perpecahan. Perpecahan antara kubu A dengan kubu B. Yang mana sebenarnya kalau saya pribadi, saya malas buat mengikutin, buat ikut nimbrung saat ada salah satu pendukung calon yang sedang maki-maki calon lainnya, atau sedang menebar hoax, menebar sesuatu berita-berita yang sebenarnya mereka tidak tahu berita itu. Hanya karena mereka masuk ke grup-grup pendukung mereka, dan di sana di-share berita-berita yang memojokkan pasangan lain, disitulah mereka juga ikut akhirnya menyebarluaskan kepada masyarakat lainnya di grup-grup Facebook yang lainnya. Memprihatinkan teman-teman, memprihatinkan sekali. Padahal orang-orang yang nge-share berita-berita yang memojokkan tersebut adalah orang-orang yang sebenarnya tidak kompeten. Mohon maaf, artinya memang orang-orang yang level pendidikannya, level keterampilan ekonominya jauh dibanding dengan politisi-politisi. Dia jauh dibandingkan dengan calon-calon yang mereka anggap calon presiden, seperti Anies Baswedan, seperti Ganjar Pranowo, Prabowo, dan lain-lain sebagainya lah. Tapi perpecahan ini yang membahayakan kalau menurut saya. Kenapa membahayakan? Parah sekali. Bahkan Puan Maharani yang notabene pemilik PDI Perjuangan, anaknya dari pemilik PDI Perjuangan, mereka hujat, mereka caci maki. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan pilihan mereka. Itu tidak etis. Biarkan demokrasi berjalan. Kadang-kadang mereka itu tidak mengerti siapa yang sebenarnya sedang bermain di balik layar. Di balik layarnya Anies Baswedan, di balik layarnya Ganjar Pranowo, di balik layarnya Prabowo Subianto, itu orang-orang yang punya kepentingan. Mereka punya cara buat mengorganisir masyarakat, termasuk mereka bilang saya partai kecil, yang diorganisir adalah orang-orang kecil, karena suara terbanyak adalah orang-orang kecil. Kita atau teman-teman di sana mati-matian mendukung Anies, mati-matian mendukung Ganjar, mati-matian mendukung Prabowo, mati-matian mendukung yang lain-lain, Puan Maharani. Padahal elit-elit yang sedang bermain di belakang mereka jauh lebih berbahaya. Biarkanlah mereka berperang, bertarung dengan kekuatannya masing-masing. Kita sebagai masyarakat kerak, sebagai penghuni-penghuni, orang-orang yang suara kita dimanfaatkan, enggak usah terlalu sampai kita menjelek-jelekan pasangan lain. Kalau ada orang ngejelekin Ganjar Pranowo, atau orang ngejelekin Anies Baswedan, orang ngejelekin Prabowo, tapi yang ngomong selevel dengan mereka, anggap yang ngejelekin Anies Baswedan itu Ganjar Pranowo, saya mungkin percaya. Atau yang ngejelekin Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, mungkin saya percaya. Tapi jangan sampai Bapak Ibu diorganisir sama akun-akun yang sebenarnya mereka punya kepentingan, Bapak Ibu. Mereka dapat uangnya, dananya cair, Bapak Ibu. Kita yang kita dapat apa? Perpecahan antar teman, antar saudara bahkan. Karena kita dengan saudara kita pilihannya berbeda. Anda ngotot, saudara Anda ngotot. Kalau saya di sini tidak berkepentingan sama sekali, mau Anies yang jadi presiden, mau Ganjar yang jadi presiden. Tapi kenapa saya ikut bicara? Satu hal, karena kalau saya tidak ikut bicara sekarang, saya akan menikmati tanpa pembelaan, dan saya tidak boleh mengeluh atas apapun nanti hasil pemilihan presidennya.
Saya juga tidak mau. Saya ingin saya juga memberikan andil, tapi kita di sini masing-masing punya porsi. Artinya sekuat apa calon Anda, calon saya, tapi sampai saat ini saya belum menentukan pilihan, saya harus milih siapa. Tapi jangan sampai hanya karena Anda dan yang lainnya berbeda pilihan, Anda saling menghujat. Kita sudah memasuki panasnya suhu-suhu politik. Ini baru seberapa, belum seberapa dibanding nanti masuk 2023, masuk di 2024, mungkin tensinya akan memanas, benar-benar panas itu di 2023. Jangan sampai kita, saya, Anda, dan semuanya terpecah belah hanya karena kepentingan, segelintir kepentingan orang-orang yang ada di belakang calon presiden yang akan kita pilih. Semua dari mereka putra terbaik bangsa. Semua dari mereka punya kelebihan, punya kekurangan. Jangan sampai kita yang tidak punya kapasitas untuk menghakimi mereka ikut menghakimi mereka. Berpikirlah jernih, berpikirlah baik. Tinggalkan hasutan-hasutan dari orang yang hanya ingin menjatuhkan, hanya ingin terpilih salah satu calon, tapi mereka ada di belakang. Mereka punya kepentingan terhadap calon tersebut. Jangan sampai saudara-saudara. Salam cerdas 2024.